Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanisa Ramadhani dengan NIM 08061822270558 kelas B Farmasi 2022. Hari ini akan menjelaskan mengenai dana produksi sediaan farmasi produk steril yang telah saya buat. Di sini ada area paling luar. Pada area paling paling luar terdapat area parkir yang merupakan area yang tidak dikategorikan. Kemudian setelah area parkir terdapat kantor administrasi di sini untuk mengurusi surat menyurat ataupun berkas terkait dengan sistem berjalannya dari pabrik ini. Kemudian di bagian belakang kantor admin terdapat ruang istirahat, ruang sholat, kantin dan juga toilet. Kemudian saat staf ataupun eh, pegawai yang akan masuk ke dalam daerah produksi harus melewati ante area melalui kantor admin. Ante area ini, ante area ini ditujukan sebagai ruangan untuk mengenakan pakaian steril, kemudian menggunakan eh, masker, kemudian sarung tangan, baju baju pelindung dan juga untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki ruangan atau daerah produksi. Setelah dari ante area akan masuk ke dalam area airlock. Area airlock ini terdapat filter udara berupa HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air, di mana saat staf memasuki ruangan airlock akan diberikan tekanan udara dan untuk menghapus partikulat ataupun partikulat asing ataupun zat lainnya, benda-benda lainnya dari tubuh personel atau tubuh staf. Kemudian dari airlock, staf dapat masuk ke dalam ruangan formulasi. Di sini ada beberapa bagian ruangan formulasi. Sebelum masuk ke pembagian ruangan formulasi, saya akan menjelaskan alur dari bahan masuk. Bahan masuk akan melalui pintu belakang dari pabrik. Bahan baku ini masuk akan terlebih dahulu bisa disimpan di gudang bahan non-steril yang ini. Kemudian, jika ingin masuk ke ruang produksi steril, akan melewati airlock barang. Airlock barang ini disertai dengan sinar UV, berbeda dengan airlock untuk personel atau staf. Di sini akan mengalami uh, proses UV dan juga diberikan tekanan udara. Setelah memasuki ruangan airlock UV atau airlock bahan kemudian masuk ke dalam gudang steril di dalam ruangan produksi. Untuk bagian belakang dari pabrik ini juga terdapat kantor. Kantor ini berfungsi untuk memeriksa stok atau persediaan bahan yang masuk di bagian belakang kantor dari pabrik ini. Kemudian ada ruang untuk pencucian alat dan penyimpanan alat. Di ruang penyimpanan alat ini juga disertai dengan alat pengering untuk menjaga alat tetap dalam kondisi yang kering. Setelah memasuki ruangan produksi di bagian ini, terdapat pembagian dari ruangan produksi. Yang pertama itu ada ruangan formulasi tipe 1B. Di ruangan formulasi 1B ini merupakan ruang formulasi yang disertai dengan proses sterilisasi awal. Di ruang formulasi 1B terdapat oven dan juga autoclave untuk mensterilisasi dari bahan yang akan digunakan, bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian setelah masuk ruang sterilisasi 1B juga kita akan melihat ke ruang formulasi 1A. Formulasi 1A ini proses produksinya dikerjakan secara asertis. Di setiap masuk ruangan dari ruang formulasi itu terdapat airlock juga. Karena adanya perbedaan tekanan udara dari bagian bagian koridor atau bagian luar dari area produksi dengan bagian ruangan formulasi. Airlock ini ditujukan karena udara yang ada dalam ruang formulasi itu lebih tinggi karena untuk mencegah partikulat asing tadi masuk ke dalam ruangan formulasi. Kemudian ada ruangan WFI atau water for injection. Ini merupakan ruangan untuk pembuatan suplai air untuk injeksi.
yang akan dialirkan melalui pipa ke ruang formulasi 1A dan juga ke ruang formulasi 1B. Kemudian ada ruang pembuatan 2 atau ruang formulasi 2, di mana ruang formulasi 2 ini juga dalam kondisi yang steril, kondisi steril. Setelah produk itu diproduksi dalam ruang ruang formulasi 2 akan memasuki ruang sterilisasi akhir. Ruang sterilisasi akhir ini ada autoclave, open, ada sterilisasi gas etilen, kemudian ada sterilisasi gamma. Untuk sterilisasi gas etilen dan sterilisasi gamma terdapat ruang karantina. Ruang karantina ini berfungsi untuk memberikan jeda waktu atau menyimpan terlebih dahulu produk yang telah disterilisasi menggunakan gas etilen dan gamma sehingga radiasi dan juga gas yang menempel itu berkurang, baru akan dapat diangkut ke dalam ruang pengemasan agar mengurangi kontak langsung dengan personel karena gas etilen dan gamma sendiri itu berbahaya bagi personel atau staf. Ruang pengemasan ini terhubung dengan ruang formulasi 1A dan juga terhubung dengan ruang sterilisasi akhir. Kemudian geser ke ruangan berikutnya, ada ruangan formulasi tipe 3. Terdapat 5 ruangan di sini, merupakan gray area, bukan merupakan white area, karena pada ruangan ini produksi tidak dijalankan dengan proses yang steril, ruang produksi biasa. Di sini juga tidak terdapat airlock seperti ruang produksi 2 dan produksi 1, namun personel bisa langsung masuk ke dalam ruang formulasi 3. Ruangan formulasi 3 juga terhubung dalam ruang pengemas. Setelah melewati ruang pengemas, ini ada 2 ruang pengemas. 2 ruangan pengemas ini terhubung dengan ruangan QC atau Quality Control. Setelah produk dikemas, akan dilakukan quality control pada ruangan QC, dan jika produk itu lulus uji QC akan disimpan ke dalam gudang produk jadi. Gudang produk jadi ini akan disimpan sebelum produk akan dikeluarkan dan didistribusikan melalui pintu keluar sebelah sini. Nah, di depan gudang produk jadi itu ada kantor teknisi. Kantor ini bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas proses QC. Kemudian ada kantor lagi di bagian belakang untuk kantor yang bertanggung jawab untuk produksi produk non steril. Pada bagian sudut belakang pabrik terdapat ruang pengolahan limbah dan penampungan limbah. Limbah diolah dulu. Pengolahan limbah biasanya dilakukan dengan cara filtrasi agar limbah dari pabrik yang dikeluarkan tidak mencemari lingkungan. Limbah ditampung, kemudian jika sudah saatnya untuk dikeluarkan, limbah dibuang ke tempat pembuangan limbah yang terpisah dari pabrik. Biasanya diangkut menggunakan mobil. Sekian penjelasan mengenai DNA produksi steril yang saya buat. Kesimpulannya, pabrik steril itu terdiri dari 4 kategori ruangan. Yang pertama ada white area, ini area produksi, terdapat beberapa ruang formulasi, ruang sterilisasi, dan ruang pembuatan produk steril. Kemudian yang kedua ada gray area yang terdiri atas gudang, ruang pengemasan, ruang QC, dan juga ruang produksi non steril atau ruang tipe 3. Kemudian ada black area yang terdiri dari kantor dan unclassified area, area yang tidak diklasifikasikan. Di sini saya tandai dengan warna biru, merupakan tempat istirahat dari personel, kemudian dan ruang pengolahan limbah dan juga area parkir. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.